Hey yo sobat rebahan, gimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya kan? Nah, kali ini kita bakalan ngebahas sebuah donghua yang menarik untuk ditonton nih teman-teman, yang berjudul Yuan Lo. Donghua ini bercerita tentang tentara yang nyasar ke dunia, yang dimana kekuatan roh adalah segalanya. Dengan ilmu militernya, apakah ia mampu menghadapi orang-orang jahat di sana? Jadi yuk kita mulai saja ceritanya, Mat. Cerita bermula dengan seorang lelaki yang bernama Wang Sheng sedang terjun untuk menjalani sebuah misi layaknya seorang tentara pada umumnya. Namun di tengah badai tersebut, terlihat seekor roh burung phoenix sedang menatapnya. Dan tiba-tiba ia bertemu seorang wanita. Wang Sheng kebingungan saat wanita tersebut memintanya untuk membunuh dirinya sendiri. Namun saat Wang Sheng mendekatinya, seketika wanita tersebut menghilang. Kemudian Wang Sheng kembali sadar dan nyawanya terancam. Sebab ia tidak sempat membuka parasut. Pada akhirnya ia kehilangan kontak dengan teman-temannya. Scene berpindah di mana seorang gadis yang bernama Song Yan diancam untuk tidak melawan pasukan dari Dai Huan yang sedang mengambil harta terlarang. Mereka sendiri direncanakan untuk melakukan pernikahan oleh para tetua keluarga. Akan tetapi, Song Yan tidak mau menikahi lelaki tersebut. Terpaksa ia membuat alasan bahwa ia sudah mempunyai tunangan tersendiri. Dai Huan yang mendengarnya membuatnya tertawa dan menantang untuk orang tersebut datang lalu menyelamatkan dirinya. Seketika saja seseorang muncul dari langit dan terjun ke sebuah lingkaran air. Dan benar saja, itu adalah Wang Sheng. Ia nampak kebingungan, sebab ikan kecil yang di sekelilingnya saling memakan satu sama lain. Ditambah ada satu ikan kecil yang masuk ke tubuh Wang Sheng. Rupanya ikan yang saling memakan tadi membentuk ikan yang sangat besar, membuat Wang Sheng terhempas di sana. Ia kembali bingung dengan melihat penampilan pakaian kuno, dan mengiranya sedang syuting film nih teman-teman. Song Yan pun mengatakan bahwa ialah tunangan yang dimaksud. Di sisi lain, ikan besar tadi menjadi makhluk yang disebut roh Yuan. Setelah selesai menangkap roh Yuan tadi, lagi-lagi Dai Huan membuli si Wang Sheng yang terlihat memakai pakaian seperti orang barbar atau yang kita sebut sebagai orang pedalaman. Dai Huan pun menunjukkan kekuatan roh Yuan yang ditakuti orang-orang. Namun saat menyerangnya, Wang Sheng dengan akurat hanya perlu satu kali tembakan untuk membunuhnya. Melihat ada kesempatan, penjaga Song Yan langsung menyerang anak buah Dai Huan dan pertempuran pun tak terelakkan lagi. Setelah selesai, Wang Sheng yang tidak tahu-menahu dengan dunia tersebut mencoba mencari informasi tentang apa yang telah terjadi. Dan dia diberitahu bahwa ia telah membunuh seseorang tuan muda dari keluarga Dai, yang mana mereka keluarga terpandang dan ditakuti nih teman-teman. Song Yan lalu menyarankan untuk pergi kembali ke gunung agar bisa selamat. Sebenarnya Wang Sheng juga kesal karena ia disebut-sebut orang barbar, lalu menggoda Song Yan. 我的未婚妻，说我是你未婚夫。现在我需要一个安全的地方，宋妍是吧？你想嫁的代价吗？ Namun saat membasuh mukanya, Wang Sheng terkejut sendiri. Dikarenakan ternyata ia kembali muda. Berarti dulunya sudah tua ya. Cerita berlanjut menuju di kediaman keluarga Song. Lagi-lagi ia menjadi bahan pembicaraan masyarakat di sana. Masa seorang putri dari keluarga Song yang besar dan dihormati akan mempunyai seseorang suami dari orang barbar, kata mereka. Namun Song Yang terus memaksa agar Wang Sheng juga ikut ke dalam kediamannya. Akan tetapi seorang pelayan tidak terima dengan kedatangan lelaki tersebut, yang membuat Wang Sheng memberinya sebuah pedang yang terlihat sangat mahal, bekas pertarungan sebelumnya. Dan barulah pelayan tersebut memperlakukannya dengan baik.
Namun nampak ada seseorang yang kesal dengan kedatangan si Wang Seng ini nih teman-teman. Siapakah dia? Saya pun belum tahu. Nah, selanjutnya scene berpindah di kediaman seorang tetua keluarga di wilayah tersebut. Yang mana ia juga merupakan kakak dari Song Yan sendiri. Ia sempat terkejut ketika mengetahui adiknya sedang membawa calon suaminya ke sana. Malamnya, Wang Seng membuat laporan di dalam rekaman, yang mana ia berharap rekaman tersebut akan berguna di masa depan jika ia mati di sana. Nah, di situ ia mempunyai misi tersendiri. Misi pertamanya ialah berpura-pura menjadi tunangannya Song Yan. Sedangkan yang kedua adalah mencari gadis Phoenix yang membuatnya berada di dunia tersebut. Besok harinya, Song Yan melihat Wang Seng sedang berlatih di sana. Di dalam hatinya sendiri, Song Yan memuji ketampanan dari Wang Seng ini nih teman-teman. Akan tetapi ia masih saja malu-malu. Rupanya Song Yan cukup perhatian. Terlihat ia membawa makanan dari kediamannya. Wang Seng pun mendapat kesempatan untuk lebih dalam mengetahui tentang dunia tersebut. Ia lalu bertanya-tanya tentang roh Yuan dan yang lainnya. Dan akhirnya ia tahu bahwa semakin besar roh Yuan yang berada di dalam diri seseorang, maka semakin besar juga potensi yang dimiliki orang tersebut. Wang Seng yang mendengarnya membuatnya tertarik dengan roh Yuan ini. Setelahnya muncullah seorang anggota keluarga Song. Ia terlihat sopan namun sangat mencurigakan, yang bernama Song Tian. Terlebih, Song Yan terlihat membenci orang tersebut. Benar saja, Song Tian mulai merendahkan Wang Seng dengan mengiranya selalu makan mentah-mentah yang tak pernah makan enak, dan juga meledeknya. Wang Seng tak hanya diam dan membalas mengerjainya. Dan pada akhirnya Song Tian kembali dengan perasaan jengkel yang rupanya ia juga menyukai Song Yan. Selanjutnya Wang Seng meminta Song Yan agar bisa mengetahui tingkatan roh Yuannya sendiri. Mereka lalu pergi ke sebuah akademi di mana para murid-murid sedang berlatih. Wang Seng dengan melihat kekuatan dan kecepatan mereka lalu membayangkan apa yang akan terjadi jika melawan mereka sekaligus. 先出手的最嚣张，就先解决。 Dan di dalam pikirannya, dengan ilmu militer saja ia tetap menang melawan mereka. Namun melihat mereka dari tadi ditatap cukup lama, mereka menganggap ia tidak pantas berlatih bersama. Sebab Wang Seng sendiri tidak memiliki aura Qi sama sekali. Mereka kemudian sampai di kelas pemula, di mana di tempat tersebutlah Wang Seng bisa mencek roh Yuan di tubuhnya. Namun saat dicek, mereka semua sangat terkejut saat mengetahui bahwa roh Yuannya berupa ikan mas cacat. Tak terima, Song Yan menduga cermin tersebut rusak. Namun setelah ia juga mencobanya, cermin tersebut ternyata berjalan dengan baik. Katanya roh ikan mas cacat tersebut adalah yang paling rendah. Bahkan ia tidak akan pernah bisa untuk naik level. Anak-anak yang berada di sana pun mengejek Wang Seng karena memiliki roh Yuan lebih rendah dibanding milik mereka yang masih kecil. Melihatnya diejek, Song Yan membawanya lari ke hutan. Dan di sana ia menyuruh Wang Seng untuk meninggalkan kota tersebut nih teman-teman. Namun Wang Seng yakin hanya dengan ikan emas saja, mungkin suatu saat nanti ia akan menjadi naga yang besar. Yang artinya dia tidak menyerah dengan mengetahui roh Yuan yang ada pada dirinya. Cerita berlanjut di mana saat Wang Seng berkeliling kota sendiri, ia lagi-lagi menjadi bahan pembicaraan orang-orang. Karena rupanya rumor tentang roh Yuan yang dimiliki Wang Seng telah tersebar luas. Walau Wang Seng lumayan kesal, namun Wang Seng tetap bisa bersabar menghadapinya. Sampai ia bertemu dengan seorang pengemis jalanan misterius yang bernama Ling Su. Yang mana ia tidak tertarik dengan roh Yuan, tapi ia lebih tertarik dengan makanan di dunia tersebut. Hingga ia kelaparan dan meminta kepada Wang Seng sedikit makanan. Wang Seng kemudian memberinya snack dari dunia sebelumnya, yang membuat Ling Su tergila-gila dengan rasanya. Melihat Wang Seng mempunyai sisanya, ia kemudian merebutnya dan kabur begitu saja.
Akan tetapi di situ Wang Seng diberi cincin berharga yang belum tahu apa kegunaannya. Setiba Wang Seng di rumah, Song Yan ternyata sudah menunggunya di rumah. Ia lagi-lagi menyuruh Wang Seng meninggalkan dirinya dan memberikan sejumlah uang dan pil roh. Ternyata Song Yan tak tega melihat Wang Seng dipermalukan di kota tersebut. Terlebih ia merasa bersalah telah membawanya ke akademi sebelumnya. Akan tetapi Wang Seng tetap berjanji akan melindungi Song Yan dan berlatih sampai membuat hasil yang memuaskan. Namun saat ia ingin berlatih, Wang Seng dicegat oleh beberapa orang yang ingin membunuhnya.